Creator Spiritus, et suorum visita, Salve fratres, te iterum videre, Patris allegro veritas liberabit vos. Apakah Agustinus mendukung sola scriptura? No, tidak. Ya. Apakah dia seorang Protestan yang mendukung sola scriptura? Yang pertama ya, apakah orang Katolik salah memahami sola scriptura dan melakukan strawman falasi? Maybe. Karena sebanyak denom Protestan, sebanyak itu pula pengertian tentang sola scriptura. Padahal istilahnya jelas, sola scriptura. Dari bahasa Latin yang artinya hanya kitab suci. Selesai. Ya. Oke, penjelasannya shifting sana-sini. Tapi seperti ini. Sebagaimana Humpty Dumpty katakan dalam Through the Looking Glass, when I use a word, it means just what I choose it to mean. Neither more nor less. Ketika saya menggunakan sebuah kata, itu maksudnya apa yang saya pilih untuk dia berarti seperti itu. Tidak lebih dan tidak kurang. Oke. Dalam filsafat ini dikenal sebagai stipulative definition. Definisi stipulatif. Makna yang Anda tetapkan sendiri yang harus dimiliki oleh sebuah istilah. Apakah orang lain menggunakannya seperti itu atau tidak. Nah, dan itu baik-baik saja selama Anda menyadari hal itu terjadi. Tapi itu tidak menyelamatkan sola scriptura. Perdebatan tentang sola scriptura itu ada banyak, silahkan cari sendiri. Poin Katolik ada 3. Yang pertama, sola scriptura tidak logis. Yang kedua, sola scriptura tidak historis. Dan yang ketiga, sola scriptura tidak alkitabiah. Nah, bagaimana dengan Agustinus? Apakah kita perlu apakah dia Protestan atau Katolik? Ya. Kita akan melihat bahwa ketika berpaling pada para bapak gereja, terutama bapak gereja favorit Protestan, Agustinus ini, orang Protestan melakukan sesuatu yang sesuai dengan hakikat mereka, heresi. Dari kata Yunani hairesis yang artinya memilih. Mereka memilih yang mereka suka dari Agustinus dan membuang yang tidak mereka suka. Kita akan lihat ya. Nah, iya, sudah pernah saya bilang Calvinisme itu hebat dalam proof texting. Proof texting itu mereka hebat. Mereka kutip sana, kutip sini, full data, full sini. Itu namanya proof texting doang. Ya. Nah, kutipan di luar konteks dan proof texting yang tidak sesuai biasanya dilakukan Protestan ketika merujuk pada Santo Agustinus. Contoh-contoh dalam literatur Protestan ada bermacam-macam. Ambil dari tulisan-tulisan Agustinus. Beberapa sangkaan yang biasa adalah On the Good of Widowhood tahun 413 dan On the Unity of the Church tahun 405 ya. Di mana kutipan dari Agustinus disedot dari konteks aslinya untuk menyarankan dukungan bagi kepercayaan Protestan bahwa Alkitab saja adalah satu-satunya sumber otoritas dalam doktrin dan moral ya. Nah, kenapa? Ya, memang agak membingungkan ya bagi kita orang Katolik, karena kita ini kan menghormati Agustinus sebagai 4 bapak gereja, doktor dan pujangga gereja di gereja Barat, dan pembela iman Katolik yang ortodoks dalam sejarah gereja. Kenapa Protestan terlalu fond of Agustinus? Ya. Ada 2 alasan sebenarnya yang dikemukakan oleh sebagaimana saya baca dalam blog Unam Sanctam, itu karena 2 alasan kenapa Protestan begitu menyukai Santo Agustinus. Ya. 2 alasan. Yang pertama itu karena korpus tulisan Agustinus itu sangat mengesankan dan sulit bagi orang awam untuk memahami seluruh karya Agustinus dan mendapatkan pandangan yang seimbang tentang keyakinannya tentang isu-isu seperti iman, kasih karunia, dan inspirasi Alkitab. Perlu dicatat bahwa beberapa kelompok sesat lainnya, terutama Jansenis, juga salah mengutuk Agustinus untuk mendukung ajaran heterodoks mereka. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa Agustinus itu memodifikasi beberapa kepercayaannya dari waktu ke waktu, seperti yang kita lihat dalam
retraksione, ya itu dia memodifikasikan, dia bertemu dengan berbagai macam ajaran, akhirnya dia memodifikasi dalam perkembangan. Coba lihat video saya tentang Santo Agustinus. Nah, tetapi kalau seseorang benar-benar meluangkan waktu untuk menggali karya-karya Agustinus atau salah satu bapak gereja, menjadi mudah jelas bahwa mereka ini, para bapak gereja, termasuk Agustinus, tidak percaya pada apapun yang bahkan dekat dengan gagasan Protestan sola scriptura. Jadi, jangan terpengaruh oleh gagasan baru bahwa Agustinus, Athanasius, atau salah satu bapak gereja percaya pada doktrin Luther dan Calvin. No, tidak demikian. Nah, kenapa begitu? Protestan yang begitu tertarik dengan uskup Katolik dari Hippo ini? Karena mereka kan mau mencari apa? Meskipun prinsip sola scriptura, toh tetap mereka mencari mengutak-atik tulisan-tulisan dari bapak gereja. Nah, ada seorang reformer terkenal, Dr. R.C. Sproul, seorang teolog dan penulis Calvinis terkemuka di Amerika. Dia pernah menulis bahwa Sproul ini adalah seorang Agustinian. Ya. Pada sebuah forum teologis yang disponsori oleh pelayan Dr. Sproul, ini bisa dilihat webnya di ligonier.com. Seorang peserta membuat pernyataan berani bahwa Calvin dan Luther tidak mengajarkan apapun yang diajarkan Agustinus. Akan tetapi pernyataan ini sebenarnya sedikit tidak benar, tidak tepat. Ya. Karena setelah mendengarkan orang-orang Protestan ini membuat klaim Agustinian, memang kita menyadari bahwa apa yang mereka maksud itu adalah bahwa mereka menerima gagasan Agustinus tentang predestinasi mutlak, atau khusus untuk Calvinisme itu double predestination. Meskipun mereka salah paham, tapi sudahlah. Dan keselamatan oleh kasih karunia. Ya. Dan umat Katolik menegaskan dengan Protestan bahwa keselamatan adalah oleh kasih karunia Allah. Namun sehubungan dengan predestinasi, Gereja Katolik tidak membuat pernyataan dogmatis tentang soal predestinasi. Dalam tulisan-tulisan tentang predestinasi, Santo Agustinus memberikan pendapat pribadinya dan bukan konsensus Gereja Katolik. Patut dicatat juga bahwa Santo Agustinus hampir sendirian dalam menegaskan predestinasi mutlak. Orang-orang sesamanya dan mereka yang mengikutinya tidak mengikuti sistem yang kaku seperti itu, tetapi tetap mengizinkan kehendak bebas. Nah, di dalam tulisan-tulisannya di luar spekulasinya tentang predestinasi, Santo Agustinus umumnya mencerminkan konsensus Katolik pada saat itu dan kepercayaan yang dipegangnya sebagai uskup Katolik di Hippo di Afrika Utara. Nah, berikut ini beberapa kepercayaan Katolik Aurelius Agustinus, uskup Katolik Hippo. Kutipan lengkap dari masing-masing bisa dibaca di wilcoxson.net. Ya. Judulnya Was Augustine a Proto-Protestant? Beberapa poin penting dari ajaran Agustinus. Yang pertama, kanon kitab suci termasuk perjanjian lama Septuaginta, Deuterocanonical, atau yang oleh orang Protestan disebut Apokrifa. Yang kedua, tradisi otoritatif. Yang ketiga, kelahiran baru dan kasih karunia dari baptisan. Yang keempat, perlunya baptisan untuk keselamatan. Yang kelima, kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, perjamuan Tuhan. Yang keenam, misa Ekaristi sebagai kurban. Yang ketujuh, perlunya perjamuan Tuhan untuk keselamatan. Yang kedelapan, api penyucian untuk berdoa untuk orang yang telah meninggal. Api penyucian dan berdoa untuk orang yang telah meninggal. Persekutuan orang kudus dan perantaran para kudus. 10, otoritas Gereja Katolik. 11, suksesi apostolik. 12, kemungkinan jatuh dari kasih karunia. Ke-13, sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengampunan, penitensi. Dan 14, Maria Perpetual Virginity. Setelah melihat kepercayaan ini, jika seorang mengaku sebagai Agustinian seperti R.C. Sproul tadi, saya pikir agak jelas bahwa mereka seharusnya bukan Calvinis atau Protestan, tetapi Katolik. Meskipun beberapa denominasi Protestan seperti Lutheran mungkin menerima beberapa dari kepercayaan 14 kepercayaan ini, tidak ada denominasi Protestan yang akan menerima semuanya. Pilih-pilih heresi. Calvinis menolak setiap keyakinan Agustinus 14 ini. Jika ada yang mengkhotbahkan semua kepercayaan ini di gereja Protestan, dia akan segera dicap sebagai bidat. Namun, Protestan terus mengutuk Agustinus dan menganggapnya sebagai pahlawan.
Seorang bidat, apakah ada seorang pahlawan? Maksudnya, bidat sekaligus pahlawan. Ya, Protestan ini aneh-aneh dan inkonsisten. Pada salah satu konferensi pelayanan, Dr. Sproul ini membuat pernyataan bahwa siapapun yang percaya pada arti penyucian tidak tahu apa-apa tentang Injil. Implikasi dari pernyataan ekstrim Dr. Sproul adalah bahwa Santo Agustinus bahkan bukan seorang Kristen. Tampaknya agak munafik dan secara logis kontradiktif ya bagi orang-orang seperti Dr. Sproul untuk menganggap Agustinus sebagai salah satu dari mereka sendiri, namun di tempat lain membuat pernyataan yang akan mengecualikannya bahkan dari menjadi seorang Kristen. Ya, sudah waktunya bagi kaum Calvinis, Reform, apa-apalah Protestan untuk jujur dan mengakui bahwa mereka sebenarnya pengikut Calvin yang taat, pengikut Luther yang taat, pengikut Ellen G. White yang taat, pengikut Joseph Smith yang taat. Ya, ingat satu hal, saudara-saudara, jika Calvin dan Luther mengajarkan doktrin yang sama dengan Agustinus, mereka tidak akan dikucilkan, mereka tidak akan diekskomunikasi. Santo Agustinus dianggap, ya, diterima sebagai doktor teologi ortodoks untuk gereja Katolik dan santo pelindung para teolog. Sedangkan Luther dan Calvin ekskomunikasi. So, apakah mau melanjutkan? Apakah Agustinus mendukung sola scriptura? No. Dia mendukung otoritas kitab suci? Ya. Tapi kemudian orang Protestan berhenti mengutip. Dia juga mendukung tripod yang kokoh. Kitab suci, gereja, magisterium, dan tradisi. Sayang sekali ya. Namanya juga Protestan.